In 1945, final defeat came to the Japanese. Mentari Jakarta terasa membakar seperti biasanya. Pada hari Rabu 15 Agustus 1945, di sebuah asrama mahasiswa kedokteran di kawasan Parapatan 10, suasana terasa lebih panas ketika terdengar suara dari radio Australia. Jepang menyerah tanpa syarat. Kabar ini bercampur aduk antara harapan dan urgensi bagi pendengar yang ada di dalam ruangan tersebut. Dengar, radio Australia jelas-jelas mengatakan bahwa Jepang udah nyerah. Ini adalah kesempatan emas. Lah beneran, padahal baru kemarin mereka sentuhan di pemunciban. Setuju Ikana, saya juga mendengarnya. Kalau kita menunggu Bung Karno dan Bung Hatta, bisa basi kemerdekaan ini. Nah itu maksudku, kita harus mendesak para golongan tua. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Setuju, kita anak muda harus nentuin masa depan bangsa kita. Sore hari pada tanggal yang sama, semangat mereka tak surut sedikit pun. Kini sejumlah pemuda mahasiswa kembali berkumpul di ruangan lembaga bakteriologi yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur 17. Di tengah ruangan, sosok Khairul Saleh tampak memimpin rapat dengan penuh semangat. Beberapa tokoh muda lainnya seperti Wikana, Bonar, Margono, dan mahasiswa lainnya juga hadir, siap merumuskan langkah selanjutnya. Bagaimana ini? Kita sepakat kan? Momen ini nggak bisa lagi kita sia-siakan. Tapi kita harus memikirkannya juga lah. Bung Karno dan Bung Hatta pasti punya pertimbangannya sendiri. Gak bisa suka-suka kita lah. Justru itu Bon, kita kan bukan ngedesak nggak jelas. Kita kan mau nerusin generasi muda. Kalau terus-terusan begini nanti bisa proklamasi ini bisa blunder. Nah, sekarang kita sudah sepakat. Kita buat tim dan argumen yang kuat untuk meyakinkan. Ingat, kita harus segera merdeka. Malam semakin larut di tanggal 15 Agustus 1945. Setelah rapat yang penuh semangat, kabar tersiar bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berencana mengumumkan proklamasi setelah persetujuan dari rapat PPKI yang dijadwalkan pada tanggal 16 Agustus. Bagi para mahasiswa dan para pemuda revolusioner, pengumuman ini bukanlah hal yang baik. Mereka merasa momentum emas ini bisa terlewat begitu saja jika terus menunggu formalitas. Keputusan pun diambil. Utusan dari kalangan pemuda harus segera menemui Bung Karno untuk mendesak beliau agar proklamasi kemerdekaan dilakukan secepat mungkin, tanpa harus menunggu keputusan PPKI. Dan pada malam itu pula, wakil pemuda yang terdiri dari Wikana, Darwis, dan Suroto bergerak cepat menuju kediaman Bung Karno dengan harapan bisa mengubah pendirian sang proklamator. Bung, kami dari perwakilan pemuda ingin menyampaikan aspirasi kami. Kami ingin proklamasi segera dilaksanakan. Kita tidak bisa menunggu rapat PPKI. Ini sudah saatnya, Bung. Jepang sudah menyerah. Tunggu apa lagi? Anak-anakku, saya paham semangat kalian menyala. Saya juga mau kemerdekaan ini tetap terwujud. Tapi PPKI adalah badan yang sah yang harus kita hargai prosesnya. Tapi Bung, berita kegagalan Jepang ini sudah pasti. Kekuatan mereka telah lumpuh. Ini saatnya yang tepat untuk kita. Bung, kami datang di sini mewakili semangat seluruh pemuda Indonesia. Kami mohon dengarkanlah suara kami. Setiap detik penundaan hanya akan merugikan kita. Kita harus segera bertindak. Nah, justru itu kita tidak boleh bertindak asal-asalan. Dan saya akan tetap menunggu rapat PPKI. Pendirian Bung Karno tetap teguh. Meskipun pulang dengan tangan hampa, para pemuda itu tak kehilangan semangat. Malam semakin larut, termunculkan ide dan kesadaran para pemuda bahwa mereka butuh kekuatan nyata berbentuk senjata untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Saudara-saudara, memang benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita nggak bisa gegabah. Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan itu seolah setelah proklamasi? Kita tak punya kekuatan militer yang sebanding jika mereka datang. Saudara, kita mempunyai potensi yang besar yang selama ini dimanfaatkan oleh Jepang, peta dan Edo.
Mereka punya senjata dan mereka dilatih dalam militer. Kita harus mendekati mereka secara persuasif. Menjelaskan bahwa ini adalah saatnya membela negara kita sendiri. Bukan lagi melayani penjajah. Kita harus membangkitkan semangat nasionalisme mereka. Saya akan membuat peta dan hero di sekitar kita mengidentifikasi unit yang berpotensi yang mendukung kita. Ingat, ini adalah misi yang berbahaya dan berhati-hatilah. Yusuf Kunto dan Surahmat kemudian menghubungi anggota PETA untuk diajak bekerja sama. Walaupun awalnya mereka menolak, tapi berhasil disetujui setelah Khairul Saleh mendesak mereka. Seperti ini, agar kita memiliki kekuatan yang besar, kita harus menghubungi anggota PETA dan mengajaknya bekerja sama. Ya, saya setuju. Ide yang bagus. Tengah malam yang sunyi di Jakarta, tepatnya di sebuah rumah di Jalan Cikini 71, tercium kuat kekecewaan mereka atas kegagalan dalam meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta. Namun hal itu tak berlangsung lama. Otak kreatif para anak muda pun kembali berputar mencari solusi. Para pemuda dengan segala keberanian siap mengambil langkah ekstrim demi mewujudkan mimpi kemerdekaan yang sudah diambang pintu. Dini hari yang sunyi, di mana sebagian warga Jakarta sedang bersiap menyantap hidangan sahur, sebuah pergerakan diam-diam terjadi. Beberapa anggota PETA yang telah berkoordinasi dengan para pemuda revolusioner bergerak menuju kediaman Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum Bapak Bung Karno, kami datang atas perintah untuk mengamankan Bapak dan Bung Hatta ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Maksudnya gimana nih diamankan? Mohon maaf jika tidak nyaman, tapi ini demi proklamasi. Suasana semakin terasa panas akibat perbedaan pendapat yang membara antara pemuda dan tokoh senior. Entah dari mana datangnya, Ahmad Subarjo pun berusaha meyakinkan para pemuda agar golongan tua itu dapat kembali ke Jakarta dan memproklamasikannya di sana. Bung Karno, sampai kapan kita gini-gini terus? Proklamasi itu harus segera dikemenangkan. Mana bisa terus-terusan menunggu di Jepangan, move on dong Bung. Segala sesuatu itu butuh persiapan yang matang. Aku setuju sekali. Jangan sampai semangat kita malah menjadi bumerang. Sudah, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Kemerdekaan pasti akan berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12. Sekarang, kalian harus rela Bung Karno dan Bung Hatta dikembalikan ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.